Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatan Rahmatullah. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dan berbagi tentang usaha mandiri yang saya lakukan. Usaha mandiri saya adalah saya memproduksi sebuah produk kerudung dengan berbagai macam model dan varian, baik dari segi bentuk maupun bahan yang saya gunakan. Banyak orang yang bertanya kepada saya kenapa saya memilih usaha kerudung ini. Dasar pemikiran saya atau alasan saya memilih usaha ini yang pertama adalah saya melihat adanya sebuah peluang dari produk kerudung ini. Yang kedua adalah saya ingin mempertahankan usaha keluarga karena saya lahir dari keluarga yang hampir sebagian besar memiliki keterampilan menjahit, sehingga dengan saya menciptakan usaha ini saya berharap bisa menciptakan lapangan kerja bagi mereka. Yang ketiga adalah saya ingin terus memberikan inovasi baru kepada wanita muslimah dengan menciptakan varian produk kerudung yang sesuai dengan syariat Islam dan kebutuhan mereka. Yang keempat adalah saya melihat adanya sebuah prospek yang baik ke depan karena produk selain menutup aurat tapi menjadi sebuah tren fashion mode di kalangan wanita muslimah. Yang terakhir, berbicara tentang usaha, maka saya melihat sebuah keuntungan dari produk kerudung ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari usaha yang saya jalani. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nomor satu adalah hijab merupakan salah satu kewajiban bagi wanita muslimah. Oleh karena itu, saya hadir sebagai pelopor dan solusi yang tepat bagi kaum wanita muslimah. Yang kedua adalah saya selalu memberikan inovasi baru dan varian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah memiliki kualitas produksi yang baik. Nah, di sini saya mengutamakan kualitas baik dari proses produksi maupun bahan yang saya gunakan. Yang terakhir adalah produk saya memiliki harga yang cukup terjangkau untuk semua kalangan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan dari usaha saya. Yang pertama adalah modal produksi yang terbatas. Nah, dengan modal produksi yang terbatas, jadi saya tidak terlalu bisa banyak menghasilkan output. Yang kedua adalah alat produksi yang masih manual dan sederhana. Yang ketiga adalah SDM yang masih terbatas karena ini bisnis keluarga, jadi saya belum merekrut orang lain dalam proses produksi. Yang keempat adalah promosi yang masih kurang. Di sini saya hanya mengandalkan dari mulut ke mulut saja. Selanjutnya, untuk opportunity atau peluang dari usaha yang saya jalani, yang pertama adalah berkembangnya tren fashion hijab di masyarakat, sehingga fashion hijab itu berkembang pesat dari kalangan anak kecil maupun dewasa. Yang kedua adalah semakin majunya teknologi. Yang ketiga adalah target pasar yang mencakup semua usia dari semua kalangan. Yang terakhir dari analisis SWOT ini adalah ancaman atau threat. Yang pertama adalah persaingan harga dan model produksi sesama produsen. Artinya di sini adalah modelnya sama, kualitasnya sama, bahannya sama, tapi harganya yang berbeda. Ini yang menjadi alasan dari ancaman dari usaha saya gitu. Yang kedua adalah terjadinya fluktuasi pada harga bahan yang dapat mempengaruhi biaya. Nah, di sini menjadi sebuah ancaman karena semakin tingginya bahan dari produk yang akan saya buat, maka saya harus menaikkan harga jualnya yang berdampak pada daya beli masyarakat terhadap produk saya. Yang ketiga adalah modal yang terbatas. Nah, dengan modal terbatas ini saya tidak bisa memenuhi permintaan konsumen karena modal yang terbatas dari usaha yang saya lakukan.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang flow map produksi kerudung. Nah, di sini ada tiga entitas. Yang pertama adalah operator, kedua adalah bagian finishing, dan ketiga adalah kepala produksi. Dimulai dari kain dijahit dan menghasilkan sebuah kerudung, maka kerudung itu akan berjalan ke bagian finishing. Nah, di bagian finishing ini akan dilakukan sebuah pengecekan kualitas. Nah, jika tidak sesuai SOP, maka kerudung ini akan dijahit ulang. Tapi jika sesuai dengan SOP, maka akan diproses, yaitu di packing dan menghasilkan kerudung jadi. Nah, setelah kerudung jadi, maka akan dibuat sebuah laporan data hasil kerudung jadi. Nah, hasilnya adalah dibuat 3 rangkap. Nah, 3 rangkap ini akan diberikan kepada kepala produksi 2 rangkap dan 1 rangkap lagi sebagai arsip di bagian finishing dan proses selesai. Nah, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.